Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang ternyata sangat recommended nih untuk kita ketahui, yaitu tentang 5 nasihat malaikat Jibril untuk umat Islam yang ada di muka bumi. Dimana diketahui ada salah satu hadis yang derajatnya sahih, di mana malaikat Jibril memberikan amanah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia. Nah, bagi kalian yang penasaran nih, apa saja dari nasihat malaikat Jibril kepada kita semua supaya kita menjadi umat yang taat dan juga patuh baik kepada Allah dan juga Rasulnya. Maka sebelum kami membahasnya nih, kami ingatkan sekali lagi kepada sahabat semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga dengan dukungan sahabat semua yang ada di rumah, channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat dan bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Ambillah nasihat dari mana saja, terutama salah satunya yaitu salah satu hadis yang masyhur di mana malaikat Jibril alaihissalam memberikan sejumlah pepatah atau nasihat kepada Nabi Muhammad SAW yang pastinya harus disampaikan, ditablikan kepada seluruh umat manusia, terutama yang beragama Islam. Malaikat Jibril alaihissalam ternyata pernah sahabat memberikan sebuah nasihat yang sangat bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW, di mana diketahui nasihat tersebut diriwayatkan di dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah sangat terkenal di dunia ini. Waktu ketika sahabat malaikat Jibril alaihissalam waktu itu mendatangi Rasulullah SAW untuk menyampaikan nasihat, di mana nasihat tersebut maktub di dalam sejumlah kitab. Salah satunya yang paling terkenal yaitu dari kitab Al-Hakim, diriwayatkan langsung oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya nomor hadis 7921. Selanjutnya hadis riwayat At-Tabrani nomor hadis 4278. Apa saja wasiat yang diberikan oleh malaikat Jibril? Di dalam salah satu hadisnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. A'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail wa izzatus istilna'uhu anin nas. Nah, ini adalah 5 wasiat yang diungkapkan oleh malaikat Jibril untuk Nabi Muhammad sampaikan kepada seluruh umat muslim. Nah, hadis tersebut mempunyai arti seperti ini, wallahu a'lam bishawab. Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Cintailah siapapun yang engkau suka, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya ia pada malam hari, yaitu melaksanakan salat malam, dan kehormatannya adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani. Nasihat yang mulia tersebut sahabat, meskipun pada mulanya diperuntukkan kepada Rasulullah SAW, akan tetapi karena lafalnya mengandung makna umum, maka nasihat ini pun berlaku untuk seluruh umat muslim yang ada di dunia, di mana hadis tersebut selaras sahabat dengan kaidah usul fikih yang berbunyi al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Pelajaran yang diambil adalah dengan keumuman lafalnya, bukan dengan kekhususan sebabnya. Nah, ini merupakan wasiat dari malaikat Jibril. Nasihat atau wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah tersebut menurut sejumlah alim ulama nih, mengandung 5 poin penting yang patut untuk kita renungkan bersama. Apa saja dari wasiat tersebut? Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, Aish maksita fa innaka mayyitun. Ini adalah wasiat pertama sahabat. Hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Nasihat yang pertama ini merupakan sindiran tajam, sekaligus peringatan bahwa
kematian kita semua itu pasti dan hak atau nyata. Tiap manusia yang hidup dipastikan akan menghadapi kematiannya. Mana hal tersebut tertuang juga di dalam surah Al-Imran ayat 185. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya wallahu a'lam bil murad. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Kematian sendiri, sahabat, merupakan nasihat tanpa perlu kata-kata. Demikian karena apabila seseorang mendapatkan kabar kematian orang yang ia cintai, maka kematian tersebut sudah cukup menjadikannya bersedih, menangis, dan mengenang segala yang pernah dilakukan bersamanya. Dikarenakan manusia yang sudah meninggal tidak akan lagi berkumpul dengan manusia yang masih hidup. Maka sahabat, marilah kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Sehingga wasiat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di urutan nomor 1, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Kita boleh hidup, bekerja, apapun itu, bersenang-senang atau beribadah, silahkan, akan tetapi ada batasannya. Kita akan mati, sahabat. Selanjutnya nomor 2, wa'mal ma'syi'ta fa innaka mazi'un bi, yang artinya berbuatlah sesukamu, tapi ingat engkau akan diberi balasan karenanya. Ini adalah wasiat di urutan nomor 2, sahabat, dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yang disampaikan kepada umatnya, yaitu kita semua. Poin nasihat kedua ini merupakan pengingat bahwa setiap amalan kita, baik kecil maupun besar, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik amalan baik maupun amalan buruk. Inilah keadilan Allah Ta'ala, sahabat, untuk kita semua. Sehingga jika ada seseorang yang berbuat salah, kemudian ia selamat di pengadilan dunia, maka ia tidak akan selamat dari pengadilan akhirat. Sebaliknya, sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan yang baik, walaupun perbuatan tersebut tidak dianggap di dunia, maka dipastikan amalan kecil tersebut akan mendapatkan balasannya yang setimpal di akhirat. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, saya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, saya dia akan melihat balasannya. Nah, ini merupakan sebuah warning kepada kita, sahabat, supaya hidup kita, nyawa kita harus dipakai untuk ibadah kepada Allah. Bolehlah kita bahagia, bersenang-senang, mencari kerja, berbuat apapun, tapi ingat, perbuatan maksiat akan diganjar. Perbuatan baik walaupun sekecil apapun akan mendapatkan pahalanya di akhirat kelak. Selanjutnya wasiat nomor 3, sahabat, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Poin nasihat ketiga ini mengingatkan kepada kita semua agar mencintai segala hal di dunia ini secara sewajarnya saja, tidak melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kita cinta kepada perempuan boleh, cinta kepada istri boleh, atau sebaliknya cinta kepada suami boleh, akan tetapi yang sedang-sedang saja, sahabat. Cinta kita kepada anak boleh, atau anak kepada orang tuanya boleh, sahabat, akan tetapi yang sedang-sedang saja. Dikarenakan kalau suami istri berpisah tidak dengan cerai misalnya, akan ada kematian. Tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya akan meninggal. Maka oleh karena itu, cintailah siapapun, tapi ingat engkau akan berpisah dengannya. Apakah kita sudah siap berpisah? Harus, sahabat. Hal ini sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yatakhidu min dunillah andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Yang artinya, di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Untuk itulah Rasulullah SAW mengingatkan untuk mencintai dan membenci sesuatu porsinya, karena bisa jadi orang yang dicintai menjadi musuhnya pada suatu hari nanti. Juga sebaliknya, sahabat, orang yang dibenci pun bisa jadi suatu saat nanti menjadi orang yang dicintai. Di mana Rasulullah bersabda di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan
oleh Imam At-Tirmidzi, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidoka yauman ma wa abghid baghidoka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yaumaman. Cintailah orang yang engkau cintai sekedarnya saja, karena boleh jadi kelak engkau akan membencinya. Bencilah orang yang engkau benci juga sekedarnya saja, karena boleh jadi kelak dia akan menjadi orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Selanjutnya nomor 4, sahabat. Wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah salat malamnya. Poin nasihat keempat ini menegaskan kepada kita, sahabat, bahwa salat malam mempunyai keutamaan yang amat besar. Demikian itu karena salat malam lebih dekat dengan keikhlasan, di mana seorang hamba menyisihkan waktu istirahatnya untuk berdekat diri dengan Robnya tanpa harus diketahui oleh orang lain, tanpa harus pamer lewat speaker dan lain sebagainya. Ini sangat dianjurkan sahabat salat malam tersebut seperti tahajud, seperti di dalam salah satu riwayat oleh Imam At-Tirmidzi di dalam hadisnya nomor 3472, alaikum bil qiyamil lail fa innahu dabus shalihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ilallah wa manhahun anil itsmi wa takfiru lisayyiati wa matradu lidaihan an jasad. Hendaknya kalian melakukan salat malam karena salat malam adalah hidangan orang-orang solih sebelum kalian, dan sesungguhnya salat malam mendekatkan kepada Allah, menghalangi dari dosa, menghapus kesalahan, serta menolak penyakit dari badan. Selanjutnya yang terakhir, sahabat, dari 5 nasihat malaikat Jibril untuk umat Islam di urutan nomor 5, izzahustighna'uhu aninnas. Keselamatan orang muslim adalah ketidakbutuhannya terhadap manusia. Nah, ini urutan nomor 5 yang terakhir, sahabat. Poin nasihat terakhir ini menekankan kepada kita bahwa merasa cukup dari manusia merupakan kemuliaan dan keperkasaan dalam Islam. Kita tidak harus meminta-minta kepada orang lain. Naudzubillah. Demikian itu karena kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk senantiasa memberi, bukan meminta-minta kepada orang lain. Sesuai satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1429, dan oleh Imam Muslim, di mana derajatnya muttafaqun alaih atau hadisnya sahih, sahabat. Al yadul ulya khairu min yadis sufla. Al yadul ulya hiya munfiqah wa sufla hiya as-sailah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas yaitu orang yang memberi infak, sedangkan tangan di bawah yaitu orang yang meminta-minta. Nah, itulah sahabat 5 nasihat malaikat Jibril untuk kita semua. Semoga kita bisa melaksanakan 5 hal tersebut dan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah dan Rasulnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.